Shalom. Oh ya, ada Pak Sam ternyata. Ya, shalom untuk setiap kita. Ini silo banget ya, saya nggak bisa lihat ke arah sana. Ya. Ini tanda waktu kita berkata kita ini bersinar, sampai ruangan ini pun semuanya bersinar. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, temanya saya ambil judulnya, apa kata firman Tuhan tentang hidupmu? Coba kita tutup mata sebentar, ambil waktu sekian detik, temukan satu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hidup kita? Sudah dapat Bapak Ibu? Sekali lagi saya kasih waktu sekian detik ya. Saya berdoa telinga kita, hati kita dibukakan. Apa kata firman Tuhan tentang hidup kita, tentang kita, tentang keberadaan kita? Amin. Setiap minggu keempat di tempat ini ada doa kesembuhan. Dan hari ini tema doa kesembuhannya adalah berkemenangan, bertumbuh, berbuah. Buahnya lebat, buahnya fresh, bisa dinikmati semua orang. Bukan buah yang busuk, bukan buah yang peraman, tapi buah yang dihasilkan karena sebuah pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi saya garis tandain kuning di situ, dikatakan apa? Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Firman Tuhan berkata begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya ada bagian yang dari Tuhan, ada bagian yang dari kita. Pasti nggak Bapak Ibu, kalau bagian yang dari Tuhan, kita pasti ya berkemenangan. Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu suka PHP ya, pemberi harapan pasti. Ya, kalau dunia bilang PHP, pemberi harapan palsu. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkata, kita berkata, Tuhan itu pemberi harapan pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian, amin. Coba sambil senyum lihat ke atas bilang, dalam Tuhan ada kepastian, amin. Amin, ya. Dalam Tuhan ada kepastian. Hari ini apa kata firman Tuhan tentang hidup kita? Saya mau berkata begini Bapak Ibu. Saya sangat percaya ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia dilepaskan atas hidup kita, maka dia mengerjakan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, masa kemarin itu ya kita mengalami yang namanya COVID dan lain sebagainya. Anak-anak itu kan sekolahnya di rumah. Anak-anak itu mainnya kan pakai HP. Di masa-masa COVID itu sebenarnya masa-masa pertumbuhan. Saya punya anak cewek. Masa pertumbuhannya itu menurut saya sangat lamban dalam hal pendidikan ya. Karena ya gitu ya. Nanti handphonenya di-on-kan, gurunya tetap ngajar, anaknya entah ngapa-ngapa ya. Anaknya mungkin main ini, anaknya mungkin main apa itu tanah-tanah liat itu ya.
apa itu yang dudu itu, yang warna merah, hijau, ya dia senang banget main itu. Nanti saya, beloved belajar beloved, iya mami. Nah nanti handphonenya dinyalain lagi atau laptopnya kencengin, ya. Oh iya dia belajar. Pas diintip, ternyata dia main lagi tanah liat. Sehingga itu membuat saya kalau nggak salah sampai kelas 3 anak saya itu nggak bisa baca. Gawat ya, nggak bisa baca dan itu membuat saya cukup, aduh anak saya sampai kelas 3 nggak bisa baca itu maksudnya gini, lamban banget. Misalnya bapak itu ya, bapak misalnya lama banget. Harusnya umur kelas 3 itu kan udah lancar menurut hitungan saya. Lalu saya mulai datang ke Tuhan, Tuhan ini seperti apa, bagaimana mengobati anak saya ini. Keadaannya sekarang seperti ini, ya sekolahnya melalui online, bagaimana Tuhan cara mengatasinya. Tiba-tiba saya percaya rekayasa Tuhan, ya di MP3 yang kami nyalakan di rumah, itu nyala khotbahnya tentang Pak Yusa ngomong gini, tentang Bu Nani yang waktu itu susah dalam pelajaran lalu disuruh baca Alkitab. Rema itu kena ke saya, ya. Oh iya ya, caranya untuk beloved ini cepat kembali mengejar semua ketertinggalan. Maka setiap hari saya bilang sama anak saya, mulai hari ini beloved harus baca firman, ya. Jadi caranya untuk bisa baca dengan cepat, maka baca firman Tuhan. Jadi setiap hari Bapak Ibu dia minimal satu pasal itu walaupun lama banget. Saya kadang pengen gini, dia lagi baca misalnya ayat yang pertama, saya udah pengen ke ayat yang ke-12 gitu ya. Saking lamanya dia bacanya. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah terus digemakan terus ya, dia baca firman Tuhan walaupun lama. Ternyata waktu firman terus digemakan, benar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Saya nggak tahu di hari keberapa, nggak sampai hitungan minggu, nggak sampai 2 minggu. Bayangin saya berbulan-bulan paksa dia untuk baca ini. Ya. Susah. Tapi gitu dia baca firman Tuhan. Nggak sampai 2 minggu, saya kaget Bapak Ibu. Di perjalanan minggu kedua dia lancar baca firman, membaca. Lalu saya bilang, mungkin itu karena firman Tuhan. Baca yang lain, baca buku pelajaran. Dia baca, udah lancar. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang stuck dalam hidup kita, waktu kita lari kepada firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya. Bayangkan setelah berapa bulan saya bergumul, bagaimana ya caranya untuk anak saya ini bisa cepat baca lagi. Sangat tertinggal. 1 kali 1 mulutnya nganga. 1 kali 2, aduh ini bagaimana ya Tuhan. Umur udah kelas 3, 1 kali 1 masih sangat tertinggal. Dan ini membuat saya hampir juga, aduh ini gimana ya Tuhan. Mamanya pinter, mamanya cantik, anaknya harus jauh lebih pintar, lebih cantik, ya kan? Harusnya begitu kan, regenerasi yang lebih baik. Benar ya Bu Nancy? Ya, beloved panggil Bu Nancy, Mami Nancy. Ya. Mama Nancy, ini Mami, itu Mama Nancy. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa yang menurut dunia mungkin gagal dalam hidup kita, tapi waktu kita larinya kepada Tuhan, lari kepada kebenaran firman Tuhan, kita percaya gak ada yang stuck dalam hidup kita. Amin. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu, kita ini sebenarnya tahu kebenaran, tapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita ini seperti pola, ini seperti pattern yang berulang-ulang terjadi. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, siapapun di tempat ini, ya.
untuk sebuah akselerasi percepatan yang akan kita dapatkan di depan. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus mengalami kesembuhan. Amin. Pagi hari ini, ya, melalui kebenaran firman, saya berdoa setiap roh kesakitan, setiap luka, setiap hal-hal yang membuat kita lamban, apapun yang hari-hari ini mencoba merintangi, saya berdoa hari-hari ini, bahkan jam ini, detik ini, semua diputuskan. Amin. Ya, kita mau belajar ya Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu gini. Kalau kita tahu nih, oh aku ini ngalamin kendala di sini. Mari coba pelajari Bapak Ibu. Biasanya hal-hal ini terjadi berulang-ulang. Ya. Seringkali bukan hal yang baru. Coba ya dipahami kata-katanya ya. Seringkali yang terjadi, ya kita berpikir gini, oh kenapa ya aku belum bebas di sini, belum sembuh di sini. Sebenarnya kita tahu itu adalah pola yang selalu berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Kita langsung ke contoh ya, silahkan. Nah coba ya, pola yang berulang yang selalu dialami, saya mendekat ya, soalnya kurang terbaca. Ya, selalu contohnya yang terjadi dalam hidup kita ini, selalu menyalahkan orang lain, atau keluarga, atau masa lalu, atau sekitar. Nah pola ini berlaku, berlangsung, atau terjadi berulang-ulang. Pernah nggak ngalamin itu Bapak Ibu? Pernah ya? Ada beberapa yang nganggukkan kepala. Ya. Sebenarnya kita tahu nggak itu salah? Tahu ya? Hari ini biar kita bebas. Amin. Bebas, berkemenangan, bertumbuh, berbuah lebat. Fresh, enak, manis. Di sekitar kita orang-orang bisa menikmati. Ya, polanya coba yang pertama kita pelajari contohnya. Ya, pola yang berulang yang selalu dialami. Ya, selalu menyalahkan orang lain. Ya. Waktu ini terjadi ada yang namanya noise, ada suara-suara di pikiran. Ya, saya minta tolong Nara untuk siapkan minyak dan anggur, ya disebarkan ke setiap orang. Nanti sewaktu firman Tuhan, nanti kita terus kita ajak praktek. Ya. Minyak dan anggur diolesin ke tangannya masing-masing, atau Bapak Ibu kalau punya minyak dan anggur, kita sambil langsung praktek. Dengar firman Tuhan langsung praktek. Dengar firman Tuhan langsung praktek. Ya. Dikatakan nih, selalu menyalahkan orang lain. Noise atau suara-suara yang ada di telinga bilang begini, harus ada oknum yang disalahkan. Tapi bukan saya. Dia yang salah, bukan saya. Dia yang gak benar, bukan saya. Nah itu noise itu terlalu main di pikiran. Ya. Ada yang sampai hari ini begitu? Enggak, aku gak salah kok. Keadaan yang salah. Seharusnya kalau papa mamaku kaya, aku pasti gak kayak gini. Ya kan? Ada banyak-banyak noise. Dan ini biasanya selama tidak sembuh, selama kita terus memeluk yang namanya kesakitan itu, ya, itu biasanya berulang. Hari ini kayak sembuh, sebenarnya enggak. Tapi karena kita tidak mau lepasin itu ya, tidak mau beberes di situ, besok atau kapan hari lagi ada gesekan yang berhubungan dengan itu. Maka itu terulang lagi. Waktu kejadian kita mulai lagi. Coba ya, kalau papaku punya uang, punya tabungan 2M, pasti aku kuliahnya udah di luar negeri. Nggak kayak gini ikut tawuran di Indonesia. Ya kan? Mulai menyalahkan. Nanti kejadian lagi. Coba aja anak mama papaku cuma 2. Nggak 6, nggak 12. Kami ini keluarga KB Bapak Ibu, keluarga bahagia, keluarga besar. 11 anak mama saya. Ya. 11 pulang, 2 tinggal 9. Pulang lagi sekarang tinggal 8. Sekarang kami yang masih hidup dan bernapas 8 dan seluruh keturunannya. Ya. Keluarga besar. Kalau
pola itu nggak dibereskan, mungkin saya bisa bilang ini, kalau dulu mama saya ya nggak punya anak sebanyak ini, anaknya cuma 2, mungkin saya ini udah jadi pejabat besar. Nyalahkan keadaan, nyalahkan orang lain, nyalahkan masa lalu. Tapi mari kita mau dengar apa kata firman Tuhan tentang ini. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Sama-sama 2-3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Di Perjanjian Baru kita baca Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi pola atau yang terjadi selalu dalam hidup kita berulang-ulang ini, kita sebut itu noise atau kebohongan yang terus dunia coba lepaskan, bisikan, intimidasi, teror. Sambil dengar ini Bapak Ibu, mari terus bilang gini, bersihkan aku Tuhan, bersihkan telingaku, bersihkan alam bawah sadarku, bersihkan semuanya. Sambil Bapak Ibu lakukan, ya, lakukan self healing, langsung lari ke Tuhan. Firman Tuhan bilang larilah kepada Tuhan, ya, tunduklah kepada Tuhan, kejar Tuhan, ingini Tuhan. Amin. Hari ini saya percaya di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing, bahkan dimanapun yang sedang streaming, yang sedang mendengarkan khotbah ini, saya berdoa ada roh Tuhan, roh kesembuhan yang dilepaskan, dan di tempat Bapak Ibu semuanya terjadi kesembuhan saat ini. Amin. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Mari sambil tangan yang sudah tadi pegang minyak dan anggur, mari Bapak Ibu letakkan di atas kepala kita. Terserah letak di hati, ya, letak di mata, letak di mana Bapak Ibu sering dengar noise itu. Ya, kita mau sama-sama pernyataan. Saya udah buat di situ, boleh diikutin Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu tambahin nanti pernyataan imannya. Ayo, 2, 3. Diriku tidak ada yang salah. Ayo mulai coba ngomong. Hei diriku, hei Imelda, gak ada yang salah. Hei Hana, gak ada yang salah. Siapa lagi? Hei Budi, gak ada yang salah. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan, dalam rekayasa Tuhan. Semua baik, mendatangkan kebaikan. Ada kemuliaan besar, ya, di balik semua yang aku alami. Coba Bapak Ibu kedengaran suaranya, sampai seluruh orang yang streaming dengar suara Bapak Ibu. 2, 3. Mana suara pasukan? Mana suara pasukan? Amin. Amin Bapak Ibu. Terus ngomong. Perkatakan terus, perkatakan. Sampai kau ngalami ada tangan Tuhan yang ajaib sedang menyentuh hidupmu. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Ya. Hei diriku, waktu pola ini mulai masuk lagi, noise mulai datang lagi, suara-suara itu mulai bicara lagi, mari counter dengan firman Tuhan. Langsung kita katakan semua baik, mendatangkan kebaikan bagi Imelda yang mengasihi Tuhan, bagi aku yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan tidak pernah karena kekuatan kehebatanku, tapi karena Tuhan yang menganugerahi aku dengan kekuatan, semangat, kesanggupan. Amin. Tiap hari Bapak Ibu, waktu mungkin kelemahan, suara teror itu mulai bicara lagi. Dengarkan firman Tuhan dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang, bukan besok, bukan 2 hari lagi,
Tapi waktu itu terjadi, kita berkata, aku tahu sekarang. Amin. Ya. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Aku ini milik Tuhan, diingini, dimiliki Tuhan seutuhnya, selamanya. Mulai counter dengan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar lagi pola yang kedua. Oh, ini kan ada kan? Ada nggak di sini? Sedih-sedih nggak jelas, tiba-tiba tiba-tiba begini. Di tengah-tengah hiruk pikuk, ya tengah-tengah ada happy, tiba-tiba ambil waktu, ambil handphone, ambil tisu, ambil tas sendiri, pindah ke sudut. Sedih, tiba-tiba nggak jelas. Ya. Tiba-tiba moodnya nggak jelas. Ada banyak ciri-ciri kesakitan yang coba dilepaskan. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin tiba-tiba nggak ada alasan? Kalau orang bilang nggak ada hujan, nggak ada, tiba-tiba sedih aja. Ya. Ini polanya seringkali berulang. Ya. Percayalah, iblis itu kerjaannya jadul kok. Dia nggak pernah upgrade, nggak pernah up to date, benar ya? Caranya jadul terus. Yang selalu upgrade, yang selalu baru itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, sedih-sedih nggak jelas, bad mood tanpa alasan, ya kan? Mutung-mutung nggak jelas. Mari perhatikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, noise-nya bilang begini. Aduh, waktu ini terjadi ya, noise atau suara yang ada di pikiran tuh gini. Emang aku gak berguna nih. Contohnya misalnya dalam kelompok gitu ya. Tiba-tiba ada satu mungkin orang teman kita puji teman yang satunya. Ih hebat loh kamu. Berhasil loh kamu memunculkan itu menjadi satu ide yang terbaik. Misalnya bertiga. Terus yang satu ini gak disebutin dari tadi. Karena pola ini gak diberesin. Tiba-tiba di sini ya gini. Iya sih aku ini memang ya bodoh banget. Gak bisa ngeluarin ide, padahal simpel aja tuh ide, aku juga bisa, tapi kok gak keluar ya, emang gak guna nih aku nih. Pernah gak gitu? Ya, ada yang ngangguk, kalau pernah ya, mari kita beresin. Hari ini bersama dengan Tuhan kita alami kesembuhan, amin. Hari ini beda, gak harus ditopangin tangan begini. Nanti mungkin hamba Tuhan yang kedua, ya firman Tuhan yang kedua, mungkin akan ada altar call, ya. Di tempat kita ada Pasem, ada Bu Nensi, mungkin akan ada altar call besar-besaran yang radiasinya sampai menembusi seluruh bed kasih. Ya. Loh, Bapak Ibu, saya sangat percaya loh. Saya sangat percaya hari-hari ini ya. Malaikat itu sedang kerja. Kita tinggal bilang, malaikat gerak. Saya percaya sedang gerak. Karena apa? Ini tahun PH. Pintu-pintu surga sedang terbuka atas hidup kita. Keren gak Bapak Ibu? Ya. Hidup ini memang gak guna, mungkin kata noise itu. Tapi apa kata firman Tuhan? Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca, semuanya teriak ya. Teriak, perkatakan firman Tuhan sampai telingamu, sampai sel-selmu ini bisa rasa firman itu nembus. Ya. Nanti saya tanya ya. Kamu dengar nggak yang sebelahmu bilang ya? Kalau belum kita suruh lagi bersuara ya. 2, 3. Sebab aku ini mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Keren nggak? Ya kan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Enggak ada yang bisa berkata, memang kamu enggak berguna, memang kamu enggak ada gunanya hidup lah. Kalau dia ada dan kita berkata memang kamu enggak berguna hidup, artinya kita sedang menentang ketetapan Tuhan. Saya percaya dia ada untuk sebuah rekayasa ilahi terjadi.
Seperti Ibu Panglima kita berkata kemarin, enggak pernah lawatan terjadi karena satu orang, satu panggilan, satu gereja, satu denominasi. Dan Mahanaim Bahtera tidak pernah ada untuk membawa hanya satu bendera, tapi kita datang untuk sebuah kegerakan besar sampai bangsa kita, bangsa-bangsa semuanya dilawat Tuhan. Amin. Kita bawa apa? Bawa Injil, bawa kebenaran. Kita enggak dengan arogannya berkata, boleh terjadi karena Mahanaim Bahtera. Tidak. Saya sangat percaya, tidak pernah karena satu orang saja yang terus teriak untuk lawatan. Seperti hari-hari ini ya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang diajak jalani negeri. Ya. Saya enggak mungkin bisa jalani semua gang-gang, lorong-lorong, kompleks-kompleks, benar kan? Perlu setiap kita bergerak, setiap gerak bergerak, melengkapi. Karena itu saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ini punya fungsi, kita ini punya guna, punya apa? Punya tujuan, punya destiny. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa? Menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga waktu kesedihan, nggak jelas, bad mood itu datang, saya mau bilang, rancangan Tuhan ada padaku, rancangan damai sejahtera, rancangan yang dahsyat, rancangan yang ajaib. Ya. Coba kita deklarasikan pernyataan imannya. Ya, Bapak Ibu boleh tambahkan ya, sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Ya, 2, 3. Tuhan sedang merendah hidupku. Tuhan sedang mengerjakan yang baik dalam hidupku. Rencana Tuhan sempurna. Gak ada kegagalan dalam hidupku. Aku akan terus berguna, berdampak. Dan hidupku ini terus memuliakan Tuhan. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sambil terus memperkatakan itu Bapak Ibu, tangan yang tadi sudah diurapin dengan minyak dan anggur, ya, letakkan di mana? Oh mungkin di mata. Kalau ngelihat orang berhasil ya, matanya itu langsung kayak, iriknya datang, sedih lagi, ya. Datangnya dari mana? Mungkin kalau orang kayak bersentuhan gitu ya, kok ya deket dengan dia, kok rasanya ada rasa merendahkan, langsung kebasin, langsung urapin tangannya, kulitnya ini, langsung diurapin, kebaskan semuanya. Amin. Hal itu di telinga, langsung lakukan Bapak Ibu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ya, Bapak Ibu boleh pegang dimanapun ya, di telinga, di mata, langsung lakukan. Ya, kita mau katakan Tuhan sedang merendah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan tidak ada emosi yang tidak stabil. Kami ini ada orang-orang yang punya balancing di roh, di jiwa, di tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang error dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang memberitakannya melalui kebenarannya dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya lihat beberapa orang ada yang lakukan di belakang tengkuk. Lakukan Bapak Ibu. Mungkin itu sampai ke alam bawah sadarmu tersimpan. Ya. Lihat orang berhasil tidak senang. Lihat orang dipuji nggak senang, sedih. Tapi hari ini kita makan sudah diputuskan. Amin. Kita belajar lagi pola yang ketiga. Saya buat beberapa contoh biar kita makin ngeh. Oh ternyata roh kesakitan itu banyak cirinya. Bahkan di hal-hal sederhana yang seringkali kita nggak ngeh. Nih, sulit mengampuni diri sendiri. Wow. Jangankan ngampuni orang lain, sulit ngampuni diri sendiri. Saya pernah lama di sini. Saya selalu berkata, ya, semua yang terjadi, ya, hal-hal yang rusak di tengah-tengah rumah kami, mungkin karena aku Tuhan, aku penyebabnya, aku yang gak jaga papa di akhir-akhir hidupnya. Penyesalan itu selalu datang, melukai diri sendiri, memarahi diri sendiri, marah dengan diri sendiri. Kalau hari itu kalau hari itu selama sekian 7 tahun saya lakukan begitu. Kalau hari itu kami punya segudang uang, kalau hari itu saya selalu menyalahkan diri saya.
Sampai satu hari, ya, bayangkan polanya lama banget. Kurang lebih 7 tahun saya di lingkungan itu terus. Sembuh 1 menit kumat lagi. Sembuh 1 menit kumat lagi. Tiba-tiba ada lagi. Berarti, oh iya memang karena aku. Karena aku. Ya. Sampai satu hari itu Tuhan berperkara atas hidup saya. Ya. Noise-nya bilang gini. Ya. Sulit mengampuni diri sendiri, sulit mengampuni keadaan, sulit mengampuni orang lain. Ya. Tapi paling parah itu kalau kita gak bisa ngampuni diri sendiri. Bagaimana mungkin orang lain mengampuni kita? Kita aja gak bisa ngampuni diri kita sendiri. Selalu blaming, selalu mempersalahkan diri sendiri. Ya. Hari ini percayalah, kita mau putuskan semua noise itu. Ya. Kita selalu bilang, ini gak benar. Harusnya kan kayak gini. Kita seolah-olah kayak mau ngatur masa lalu. Ya kan? Bisa gak? Gak bisa. Ada lagunya, masa lalu, biarlah masa lalu. Ya. Kita mau going forward, maju ke depan. Ya. Apa kata kebenaran? Mari kita baca. Kolose 3 ayat 13. 2-3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Memang gak gampang, iya. Tapi bisa gak? Bisa, bersama dengan Tuhan. Kalau saya lama banget di situ 7 tahun. Saya berharap Bapak Ibu cuma 7 menit di situ. 7 detik bahkan. Bahkan gak ada lagi. Semuanya sembuh dengan saknyet-saknyet, ya kan? Sesegera mungkin. Suddenly a touch of heaven menyentuh hidup kita, langsung sembuh. Karena ini akselerasi, waktunya percepatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ayo kita sama-sama katakan. Ingat seperti tadi polanya ya. Pola yang pembalikan keadaannya, pegang di tempat di mana nih? Oh, selalu menyalahkan, mungkin hatinya. Ya. Saya tahu Bapak Ibu, waktu saya ngalami ini, ya saya mulai memperkatakan, Tuhan sudah mengampuni kau Imelda. Imelda, ayo kamu harus bisa ngampuni keadaan, ngampuni masa lalu, ngampuni apa yang terjadi di masa lalu. Jangan salahkan terus dirimu. Ya. Pola itu berulang Bapak Ibu. Setiap kali ada sesuatu gitu ya. Saya lihat misalnya gini ya. Pola itu sering kali muncul misalnya gini. Saya lihat papa dengan anak lagi jalan misalnya. Jalan aja di depan saya gitu ya. Jalan gandengan tangan, papa dengan anak. Apalagi kalau yang diganteng itu anak cewek. Oh, itu maka pola langsung alam bawah sadar gini. Kalau saja hari itu, pasti hari ini aku masih jalan sama papa. Kalau saja. Ya. Kalau aja hari itu nggak terjadi seperti itu, hari ini aku masih bisa canda sama papaku, masih bisa jalan bareng. Ya, saya tuh punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau papa saya misalnya dapat berkat lebih misalnya gitu ya. Anak bungsunya yang 2 orang, saya dengan adik saya, itu saya satu lagi di bawah, nomor 9 kami, itu pasti diajak jalan bareng, ya naik Vespa dulu. Kalau sekarang modelnya kayak Scoopy, ya, tek gitu bunyinya, ya kan, bawa helmet kayak helmet proyek, gitu ya bapak saya. Maka kita akan pergi ngedate bertiga, ya. Kita jalan, kita ketawa-ketawa sama. Dan bila itu saya lihat di depan mata saya, kalau saja selalu menyalahkan. Sampai satu hari ngalami kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Ya. Sembuhnya saya enggak pertama kalinya itu enggak ditopangin tangan. Tapi di kamar saya bilang, Tuhan, berperkaralah dengan hidupku. Tolongi aku Tuhan. Gak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba malam itu saya kayak disadarkan. Tapi saya percaya, firman Tuhan bilang gini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini tembok-tembok doa ini lagi bicara. Ya, tembok doa ini lagi bilang, Tuhan dimanapun Imelda berada, Tuhan sembuhkan Imelda. Mungkin ada pendeta saya yang sedang udah berbulan-bulan, bertahun, Tuhan tolongi Imelda bebas. Mungkin ada orang-orang yang gak kita kenal,
yang mungkin pernah ketemu dengan kita mendoakan. Itu semua lagi doa, lagi naik di hadapan Tuhan. Dan hari itu saya mengalami kesembuhan. Ya. Sembuhnya saya di kamar sendirian. Saya bilang, Tuhan berperkaralah Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Coba sama-sama kita bilang, Tuhan sudah mengampuni aku. Ya. Terus kalau Tuhan aja mengampuni, masa kan aku gak bisa ngampuni? Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku mau mengampuni. Ngampuni kesalahan, mengampuni yang tidak benar di lingkungan, ngampuni keadaan, ngampuni. Sebutkan semua Bapak Ibu. Kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidupku. Amin. Selanjutnya. Ya. Nah ini ya. Makan berlebihan saat hadapi masalah. Ada gak yang begini? Ada, ya kan? Bahkan ada yang pakai air, ada yang langsung tunjuk tangan, berarti udah mulai sadar, ya kan? Ya. Gitu punya masalah, stres, ada tekanan, carinya apa? Nasi uduk. Biasanya nasi uduk separuh bisa habis 3 biji, ya kan? Udah masuk nasi uduk 3 bungkus. Masuk lapet 3. Lapet tau gak? Lemper. Kalau orang Batak bilang lapet. Ya kan? Masuk lagi kopi 2 gelas. Ya kan? Udah masuk kopi 2 gelas, disodorin susu sama temennya. Masuk lagi 1 liter. Orang bilang apa? Kemaruk makannya. Ada gak orang yang begitu? Ada loh Bapak Ibu. Pola itu berulang. Nanti sembuh. Ingat, oh kita harus diet. Hari ini diet, besok diet. Kumat lagi, makan lagi. Ya kan? Makan sushi sampai 10 plate. Habis dalam hitungan 2 menit. Makannya kayak kesurupan. Demi apa? Masalahnya gak diinget. Ini saya percaya banyak yang kena nih, ya kan, dari ketawanya, dari senyumnya, dari senyum-senyum sumringahnya, kayaknya dalam hati bilang gini, aduh gua banget nih. Ya. Indomie rebus sampai 5, telurnya 7, setengah mateng. Wah, pakai ayat lagi. Di Alkitab hanya ini yang dilakukan yang tidak berdosa. Tuhan saja makan, ngajak murid-muridnya makan. Pakai ayat lagi. Itu kebenaran gak? Enggak. Itu kebohongan, noise yang terus disodorkan musuh. Ayolah makan. Greedy, itu kerakusan. Kerakusan, makan. Ya. Ada kan yang begitu kan? Tengah-tengah kita kan? Gak ada yang ngaku katanya. Saya percaya semua kita di sini punya kesadaran untuk sembuh. Amin. Ya. Noise-nya bilang, makan adalah pelarianku. Makan gak dosa kok. Wih, pakai ayat lagi. Makan gak dosa. Ya. Gak ngerugikan orang lain. Gue yang bayar kok. Gak ngutang lagi. Gak pakai pay later, pay next. Ya. Uang-uang gue, noise. Tapi kita berpikir, oh ini betul. Enggak Bapak Ibu, itu bukan kebenaran. Tapi kalau kita sadari itu polanya seringkali nih. Ya. Saya dulu pelariannya, kalau saya punya masalah, saya pelariannya berenang. Sampai saya sadari ternyata itu enggak benar. Kalau memang berenang itu saya untuk kesehatan, untuk apa? Oke. Sampai satu hari saya ngalami kesembuhan. Justru di kolam itu. Tuhan sadarkan, kamu salah nah, caranya salah. Benar, aku air yang menghidupkan. Tapi tujuan pertamamu datang ke kolam karena kamu terlalu punya banyak masalah. Dan kamu pikir gitu kamu nyemplung masalahmu semua selesai kan? Benar Bapak Ibu. Gitu keluar dari air saya pusing lagi kan? Aduh, itu kenapa? Aduh, kenapa masalah ini? Aduh. Sampai satu hari benar-benar
Saya waktu melakukan itu, waktu pergi ke kolam, waktu pembasuhan, waktu pentairan, benar-benar saya lakukan karena pengertian. Dulu enggak. Dulu saya hobinya lari kemana? Berenang, kolam. Saya punya hobi kalau punya masalah lari ke kolam. Ya. Saya cemplungin aja di situ. Pokoknya sampai megap-megap deh gitu, sampai saya pikir masalahnya selesai. Pakai baju lagi, ya kan? Pergi balik lagi ke rumah, muncul lagi masalahnya. Tapi waktu bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apa katanya? Penghiburanmu menyenangkanku. Amin. Di hadiratnya kita temukan kesembuhan. Makanan atau hobi atau apapun bukan pelarian. Mari bertobat sama-sama Bapak Ibu. Seperti tadi saya bilang, salah enggak ke kolam? Enggak. Tapi karena dulu saya lakukan itu karena memang pelarian. Seolah-olah kayak selalu benar ya. Tapi waktu Tuhan berurusan, aku tahu kok. Kamu berpikir kan gitu, kamu nyemplung selesai semua masalahmu kan. Tapi ternyata waktu diberesin, oh iya ya Tuhan, penghiburanmu yang menyenangkan hatiku. Maka benar waktu pergi ke kolam sekarang seger. Bahkan ngajak orang lagi ke kolam untuk pentairan, untuk pelepasan dan lain sebagainya. Kita dipulihkan, membawa orang-orang untuk dipulihkan. Amin. Ya. Pernyataan imannya kita nyatakan gini, ayo pegang mata, pegang sekali lagi. Ya, shalom Tuhan atas hidupku. Mari baca Bapak Ibu atau lakukan sesuatu. Tuhanlah penghiburanku, bukan makanan atau apapun yang disodorkan dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa puaskan hidupku. Amin. Makanya ada lagunya. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Amin. Amin Bapak Ibu. Penghiburan Tuhan menyenangkan kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, kita tutup dengan kebenaran firman ini. Silakan slide yang selanjutnya. Sama-sama kita gemakan Yeremia 33 ayat 6. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Tidak sedikit, tidak separuh, tapi firman Tuhan berkata apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, overflow, tidak kurang dalam hidup kita. Mazmur 103 ayat 3, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu jadi dalam hidup kita. Amin. Kita mau angkat satu lagu. Ya, kita belajar lagu ini Bapak Ibu. Lalu saya serahkan kepada yang selanjutnya. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Kita mau berkata, ada pembalikan keadaan hari ini. Sambil Bapak Ibu pegang, mungkin noise atau suara atau pola-pola itu selalu terjadi di telinga. Yang kau dengar suara intimidasi, teror, kelemahan. Atau mungkin itu selalu bicara di hatimu. Atau mungkin itu selalu bicara di matamu. Gak pernah lihat, gak pernah bisa lihat orang lain bahagia. Gak pernah bisa lihat orang senang. Dan kau selalu punya pola sedih, gak jelas, marah, gak jelas, menyalahkan semua keadaan. Hari ini saya berdoa, setiap roh kesakitan dalam bentuk apapun diputuskan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi hal-hal yang merintangi kami. Tidak ada kesakitan yang merintangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan.